Baik, sekarang mari kita masuk ke firman Tuhannya. Dan ini ada sambungan atau melanjutan dari apa yang saya pernah sampaikan kepada teman-teman sekitar 2 minggu yang lalu. Kalau 2 minggu yang lalu saya bicara tentang travel lightly, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan dengan beban yang lebih ringan karena kita mengurus beban-beban masa lalu kita. Maka hari ini saya mau ajak Anda untuk melihat bagaimana cara berpikir yang mungkin selama ini keliru, makanya kita cenderung membawa beban-beban yang salah itu. Saya beri judul hari ini, Inside the Mind of a Debt Collector. Ya, Inside the Mind of a Debt Collector. Artinya kita lagi mau coba lihat bagaimana cara berpikir yang mungkin selama ini kita pertahankan dan itu ternyata mirip-mirip dengan penagih hutang atau debt collector. Nah, dengan segala hormat kita bukan ngomongin atau bicara tentang persepsi kita tentang pekerjaan debt collector. Saya tidak ada masalah dengan itu. Yang kita mau bicara bukan soal pekerjaannya, tapi soal cara berpikir yang ternyata mirip-mirip dan itu bisa jadi mungkin menjadi penyebab kita terbeban dengan masa lalu kita. Nah, saya mau ajak saudara ingat dulu apa yang saya pernah bagikan 2 minggu lalu tentang sebutannya baggage atau bagasi atau beban masa lalu. Beban masa lalu adalah segala akibat kejadian di masa lalu yang membentuk cara kita berpikir dan bertindak di masa kini, namun berdampak buruk bagi pertumbuhan rohani dan keseharian kita. Itu yang kita bahas 2 minggu yang lalu, bahwa kalau Anda bawa terlalu banyak beban masa lalu, Anda akan menjalani hidup berat. Bahkan bisa jadi Anda mengalami kelelahan dan akhirnya kejenuhan dalam mengikuti Tuhan. Nah, hari ini yang mau coba kita pakai sebagai ilustrasi bukan bagasi atau bukan beban, tapi bicara soal cara berpikirnya. Yaitu kita akan pakai ilustrasi sebagai itu debt collector. Seorang penyimpan beban masa lalu itu bisa disamakan dengan seorang debt collector. Ya, seorang penagih hutang. Kenapa? Mari coba kita lihat berandai-andai kalau Anda menjadi seorang penagih hutang, maka pekerjaan Anda, cara berpikir Anda dipenuhi dengan daftar hutang. Dan juga bagaimana dan kapan atau siapa yang berhutang ini dan harus dilunasinya bagaimana dan pokoknya tentang pelunasan hutang. Ya, dan ini pun sebenarnya bukan masalah benar salah. Kalau Anda seorang guru seperti saya mungkin, maka yang saya pikir bagaimana mengajar, kurikulum, tugas, ulangan, itu yang dipikiran saya ketika saya bekerja. Sama juga yang bisnismen, orang-orang yang pelaku bisnis, pekerjaan Anda memikir soal pembelian, penjualan, bagaimana pembukuan, keuangan, keuntungan, kerugian, itu normal. Ya. Tapi hutang yang kita akan definisikan di sini, itu artinya segala sesuatu yang kita rasa adalah hak atau milik kita. Ya. Yang direnggut, nah ini yang menjadi masalah, direnggut dari hidup kita dan kita tidak tenang sebelum itu dilunasi atau dikembalikan. Jadi kalau sepanjang saya bicara malam hari ini, kalau saya sebut hutang, maka pikiran saudara kita samakan persepsi kita bahwa ini bicara soal segala sesuatu dalam hidup kita yang kita rasa itu milik kita, tapi diambil dari hidup kita dan kita terus terang aja berpengaruh besar, kita nggak tenang sebelum itu dikembalikan atau dilunasi. Ya. Dan begitu saya bicara ini mungkin teman-teman sudah langsung punya bayangan, oke, kayaknya saya tahu apa yang disebut hutang dalam hidup saya. Nah, sehingga dari sini kita beralih, kalau gitu bagaimana daftar hutang? Tadi kalau seorang debt collector yang dia pikirkan adalah daftar hutang dia, yang dia pelajari, yang paling sering dia baca di antara semua mungkin daftar hutangnya. Siapa yang belum bayar, bagaimana membayarnya. Nah, sekarang coba kita lihat apa isi daftar hutang seorang debt collector. Seorang yang memiliki daftar hutang dalam hidup dia, yang merasa bahwa ada orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu dalam hidup dia yang telah mengambil sesuatu yang dia rasa milik atau hak dia, dan itu belum dikembalikan sampai sekarang, belum dilunasi, dan itu membuat hidup jadi gak tenang. Nah, yang pertama kalau gitu, kita lihat siapa yang berhutang pertama kali. Nomor 1 mungkin kalau boleh dibilang yang berhutang adalah Tuhan. Di daftar hutangnya debt collector, God owes me. Tuhan berhutang sama saya. Ya. Bagaimana? Mungkin Tuhan berhutang sama saya? Oke. Pikirannya seperti ini. Tuhan seharusnya. Sudah pernah ngomong itu, pernah mikir itu? Oh, Tuhan seharusnya gak kayak begini dong. Seharusnya kan? Nah gini. Ada sesuatu yang saudara pengen, yang saudara selayaknya saudara terima dalam hidup saudara, tapi Tuhan gak kasih. Dan saudara menganggap Tuhan bertanggung jawab. Apalagi, Tuhan tidak adil. Ya. Seharusnya kan kalau saya baik, kalau saya rajin ke gereja, kalau saya rajin memberi persepuluhan, kalau saya rajin ini itu melayani, kan seharusnya Tuhan kasih saya kelancaran. Seharusnya Tuhan beri ini beri itu, seharusnya doa saya dikabulkan. Dan akhirnya sudah bilang Tuhan gak adil. Kok orang baik menderita? Saya udah jaga hidup saya bersih,
Saya kerja bisnis yang bagus, yang bersih. Saya bayar pajak saya. Ya, bagi Anda yang pelaku bisnis, yang kerja, ingat bulan Maret ini, ya, laporan pajak, jangan lupa ya. Oke, ya, jangan lupa itu. Nah, karena saya ketemu orang-orang yang bilang, aduh kalau bayar pajak kok nggak untung. Ya, dan mungkin sudah bilang, ya tapi saya orang bersih, kok saya malah nggak makmur. Sementara teman-teman saya yang cara kerjanya kotor, ya, yang pakai cara-cara yang korupsi dan sebagainya, kenapa mereka makmur? Ini nggak adil Tuhan. Atau kita ngomong gini, why me Lord? Kenapa di antara semua orang yang kena tragedi, yang apes, ya, dari 230 juta orang penduduk Indonesia, kenapa saya yang kena virus corona misalkan? Ya. Kenapa saya yang sakit? Kenapa ada sekian banyak orang di muka bumi ini, maka keluarga saya yang berantakan, saya yang punya kisah seperti ini. Kenapa saya? Apa sih salah saya? Saudara pernah mikir kayak gitu? Kalau saudara pernah berpikir seperti itu, saudara secara tidak langsung mengatakan, God, you owe me something. Ya. Ada sesuatu yang engkau, bahkan gini, kita suka pikir, ada sesuatu yang engkau gak becus kerjakan. Yang saya rasa, engkau gak tanggung jawab, engkau bukan Tuhan yang excellent. Ya. Kan harusnya begini, akhirnya apa hasilnya? Kita kecewa, menyalahkan Tuhan dan tidak percaya sama Tuhan. Dan kalau saudara pernah mengalami itu, saudara tahu pergeseran hati saudara bahwa iya hasilnya begitu. Saudara sekarang kecewa, saudara mungkin sedang berpikir kayak, mungkin saya mempertimbangkan jadi agnostik. Agnostik adalah orang yang gak ateis, percaya Tuhan tuh ada, tapi dia pikir Tuhan gak peduli sama hidup kita. Tuhan tuh gak bisa dipercaya kok. Ngapain sih? Ya. Dia gak bisa menyangkal Tuhan tuh gak ada, jadi dia bisa bilang Tuhan gak ada, gak bisa, buktinya terlalu banyak. Tapi dia gak suka Tuhan yang ada ini. Gue gak percaya. Nah oke, mungkin saudara pernah ngalamin itu. Nah ini posisi saudara. Nah sekarang kebenarannya apa kalau gitu? Kebenarannya gini. Tuhan tidak berhutang apapun pada siapapun. Malah kita yang berhutang segalanya sama Tuhan. Ya? Tapi kan saya kan saya udah memberi. Dari mana kamu bisa memberi? Saya kan udah melayani. Oke, dari mana kamu dapat nafas untuk melayani itu? Ya. Tapi kan saya, enggak. Kita berhutang segalanya sama Tuhan. Dia tidak berhutang apapun. Bahkan penjelasan. Terus kamu bilang, gue baru percaya Tuhan kalau Tuhan bisa membuktikan dirinya. Enggak, Tuhan gak berhutang bukti apapun sama Anda. Anda mau percaya atau tidak, Tuhan tetap ada. Dia gak berhutang apapun sama saudara. Dia tidak perlu membuktikan dirinya kepada saudara. Siapa saudara? Siapa kita? Nuntut Tuhan buktikan dirimu ada, baru aku percaya. Berkati dulu aku, sembuhkan dulu aku, baru aku percaya. Tuhan tidak berhutang. Tidak perlu melakukan itu. Dia nggak banci pembuktian, sorry. Dia nggak perlu buktiin apa-apa sama kita. Ya. Nah, di Alkitab berkata begini. Ya. Malah kenyataan ini, Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang, berapa orang? Semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, dalam terjemahannya English Standard Version, ESV, dia bilang gini, for all have sinned and fall short. Nah, fall short itu gini, nggak nyampe sasaran. Nah, saya penggemar penonton basket, bukan pemain basket itu pasti, ya, penggemar, ya. Dan saya sedih waktu NBA disuspend akhirnya, karena akhirnya ada yang terkena penyakit corona gitu, kena virus corona. Nah, dalam dunia basket, bagi saudara yang mungkin tahu, menembak bola dan tidak masuk ke ring, dan berarti mantul dari ring, itu masih bisa diterima. Tapi yang memalukan kalau Anda lempar bola, tapi bolanya bahkan gak nyentuh ring sama sekali. Itu fall short, airball mereka bilang. Ya. Jadi kalau sudah lempar, dia bahkan gak nyampe sasaran, dia jatuh sebelum nyampe sasaran, fall short, gak memenuhi standar. Kita semua di ruangan ini, saya juga, siapapun itu, tidak ada satupun yang bisa penuhin standar Tuhan. Nggak ada yang bisa. Kita yang berhutang juga sama Tuhan begini. Saya harus penuhin standar Tuhan, tapi saya nggak bisa. Jadi Tuhan tidak berhutang apapun. Malah kalau saudara bisa selamat kemudian, itu karena apa? Bilang, karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Kita nggak bisa beli perkenanan Tuhan. Kita nggak bisa beli keselamatan. Berapapun yang saudara beri, apapun yang saudara lakukan untuk pelayanan di pekerjaan Tuhan, itu bagus, tapi kalau saudara pikir saudara bisa beli perkenanan Tuhan, kalau saudara bisa pikir saya bisa dapat kasih karunia Tuhan, karena mungkin saudara pikir kalau saya bisa baik sama Tuhan, maka Tuhan kudunya
baik sama saya. Nah itu dia, itu penyakit kita. Jadi masalah kita, akhirnya kita kecewa. Padahal enggak, tidak ada satupun yang bisa kita lakukan di dunia ini yang bisa membuat Tuhan lebih mencintai kita. Enggak bisa. Terus kalau gitu ngapain memberi dan melayani? Itu karena kita sudah merasakan cintanya Tuhan. Gitu. Beda sekali. Gitu. Nah, jadi kalau sudah ngerti, bilang oke, saya tidak berhutang, Tuhan tidak berhutang apapun kepada saya. Justru saya yang berhutang segalanya. Tuhan tidak berhutang penjelasan apapun. Bahkan kalau dia mau menghapuskan kita semua dari muka bumi ini, dia tidak bersalah sedikit pun. Kenapa? Dia yang punya hidup, dia punya segalanya. Kalau ada Tuhan, ya kalau memang Tuhan itu ada dan Tuhan itu maha kuasa, maka dia sanggup lakukan itu. Kita yang seharusnya bersyukur kalau sampai hari ini kita masih dipelihara sama Tuhan. Ya. Karena apapun yang kita buat gak akan pernah cukup buat Tuhan. Tapi dia mau menerima bahkan persembahan kita, itu udah puji Tuhan sama, puji Tuhan banget. Sehingga akhirnya kita perlu ngerti posisi kita di sini. Nah, Yesaya itu menyampaikan dengan kata yang lebih, saya bilang agak lebih menusuk. Kalau saudara baca di sini, ini perkataan Tuhan lewat Yesaya. Yesaya 45 ayat 9 sampai 10 bilang ini, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Celaka, yang bilang, kamu gak becus Tuhan? Siapa sih yang bikin kayak ginian? Ya ampun, itu ya yang berbantah. Dia tidak lain dari apa? Beling. Periuk pecah jadi beling, saudara-saudara, gak ada harganya. Jadi Tuhan ngomong gini, siapa sih kamu yang bilang aku gak becus? Siapa coba? Siapa kamu? Kamu tuh beling, tau gak? Beling. Ada kata nah lihat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Ada? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan. Lagi gini, kerjaan lu gak benar. Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakan? Dan kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan? Tuhan bilang ini, enggak. Kamu yang mencoba menagih hutang kepadaku, kamu yang celaka. Kamu punya masalah. Jadi kalau kita dengar ini bukan untuk nakut-nakutin saudara. Ini kalimat Tuhan kepada bangsa Israel, betul. Tidak secara langsung ditujukan kepada kita, tapi kita kasih pelajaran kepada kita apa? Sadar diri posisi kita. Kita ini makhluk ciptaan. Kita ini sebenarnya selayaknya dimusnahkan semua. Saudara mau tahu apa yang adil? Bahwa Tuhan memusnahkan kita semua, itu adil. Kita suka teriak, Tuhan minta keadilan. Padahal sebenarnya kalau Tuhan bilang, oke, kau mau keadilan? Oke. Kan begini, Tuhan kok orang jahat gak dihukum? Keadilan dong. Baik, aku akan hukum dia. Karena dia jahat. Tapi kamu sadar gak bahwa kamu juga selayaknya dihukum? Sebab kalau aku kasih keadilan, serius, gak ada satupun orang di muka bumi ini yang hidup. Semuanya kita rame-rame masuk neraka. Tapi Tuhan dalam kemahaadilannya menunjukkan apa? Kemahakasihannya kepada kita. Dan dia berbelas kasihan kepada kita. Gitu. Dipikirkan itu saudara-saudara. Ya, kalau ada sambungnya lagi kalau saudara baca. Ya, ini ada yang bagus juga gini. Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus Allah dan pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku? Atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Kita mau ngebosin Tuhan. Tuhan bilang, kamu tahu gak cara mengatur alam semesta? Kalau gak tahu, diam aja deh. Diam aja deh. Nah kalau ini semua terdengar kayak dingin banget buat saudara. Ya. Tapi sadari ini, bahwa Tuhan mengasihi saudara. Kalau kita ngerti betapa Tuhan tuh sanggup menghancurkan kita, tapi dia memilih mengasihi kita, kita seharusnya penuh ucapan syukur. Itulah makanya disebutnya Injil. Injil itu apa? Kabar baik. Kalau ada kabar baik, itu kabar buruk. Kabar buruknya apa? Kita semua patut dimurkai. Itu kabar buruknya. Selayaknya Anda semua dihukum. Nah, kalau kita gak ngerti itu, maka kita makanya dingin sama berita kasih karunia. Kasih karunia Tuhan, apa hebatnya? Kenapa sih? Apa sih hebatnya Tuhan mengasihi saya? Hebat. Karena kamu selayaknya masuk neraka. Saya selayaknya masuk neraka. Tapi Tuhan dengan kasih karunia yang besar mau selamatkan kita. Padahal kita gak sanggup beli apapun dari dia. Gitu. So apa yang mesti kita berubah pikiran? Apa? Sadari dan akui keberdosaan kita. Tuhan, saya orang berdosa. Saya orang berdosa gitu. Dan tapi gini, percayalah dan terimalah kasih karunia Tuhan. Bagi saudara yang masih meragukan, saya ajak doa, ayo percaya.
Ayo cari tahu tentang Tuhan ini. Saya khawatir mungkin kalau saudara kecewa sama Tuhan, saudara saudara kena didikan yang keliru selama ini. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang akan memberkati kalau saudara gini. Tuhan, dan di Alkitab benar ada kata bahwa Tuhan memberkati kalau, tapi lebih kalau saudara baca Alkitab secara keseluruhan, kita selayaknya ya, tidak dapat itu semua. Tapi Dia yang mau memberikannya kepada kita. Jadi ayo bagi saudara yang mungkin yang selama ini belum percaya, yang lagi kecewa sama Tuhan, mari coba selidiki hati saudara. Dan kalau saudara hari dengar firman Tuhan, saya bilang, saudara percaya sama kasih Tuhan, terima ini. Dia cukup dipercayai dan diterima. Saudara gak perlu bikin apa-apa. Dan serahkan hidup saudara di tangan Tuhan. Maka segalanya, kalau saudara dengar misalkan saya bicara 2 minggu yang lalu mengenai providensia, saudara serahkan diri saudara di tangan Tuhan, bahwa Tuhan sanggup pelihara hidup saudara, bahkan lewati segala hal yang buruk sekalipun. So itu nomor 1 di daftar hutang, yaitu God owes me. Pihak selanjutnya yang kita suka pikir berhutang adalah you owe me. Artinya apa? Orang-orang sekeliling kita, kamu berhutang pada saya. Bentuk pikiran kita biasanya begini, kamu menyakiti saya. Kamu merenggut sesuatu dari saya. Kamu mengecewakan saya. Orang seharusnya titik-titik kepada saya. Apa? Menghormati, menghargai. Ya. Mungkin dalam kalimat yang lain sudah bilang gini, orang tua seharusnya tanggung jawab dong sama anaknya. Bukan lantarin saya kayak gini. Oke. Atau mungkin yang udah menikah suami istri. Suami itu seharusnya gini-gini sama istrinya. Kata istrinya. Sementara suaminya ngomong gini, istri itu seharusnya gini-gini sama suaminya. Nah begitu kita punya daftar hutang seperti itu, kerjaannya apa kita akhirnya? Pahit, dendam, sulit percaya, trust issues. Kita kayaknya aduh gak bisa dipercaya. Saudara mungkin hidup sebagai orang yang gini, jangan percaya sama siapapun. Teman sekalipun bisa menikam dari belakang. Betul teman sendiri bisa menikam dari belakang. Tapi kalau saudara gak percaya sama teman-teman saudara, saudara punya masalah. Itu masalah. Ya. Nah, kalau gitu kebenarannya apa? Bukankah saya layak merasakan seperti itu? Oke, kebenarannya begini. Nomor 1. Menyimpan kepahitan atau membalas dendam tidak mendatangkan kebaikan buat kita. Nah, simpan dulu nomor 1 itu. Nanti saya akan kembali ke nomor 1 itu. Nomor 2, nah ini. Menyimpan kepahitan atau membalas dendam tidak akan mengembalikan apa yang sudah hilang atau rusak. Oh, kamu gak tahu, masa kecil saya direnggut. Papa saya tinggalkan mama, bikin kami keluarga menderita. Tidak bisa hidup dengan senang. Saya merasakan bertahun-tahun berjuang untuk biaya uang kuliah. Kerja pun pakai keringat sendiri. Papa gak pernah tolongin. Itu penderitaan masa kecil yang berat banget. Masa kecil saya yang bahagia, direnggut. Oke, saya bilang. Ya, fair enough. Saya ngerti, itu berat. Jadi selayak dong saya pahit dan dendam. Oke, dengar dulu sebentar. Seandainya papa kamu itu atau siapapun orang itu datang sama kamu dan bilang gini, "Nak, papa minta maaf. Papa udah selantarin kamu, bikin hidup kamu berat, bikin mama menderita. Dan sekarang papa datang, papa minta maaf." Sekarang saya nanya sama saudara. Apakah dengan saudara membalas dendam sama papa saudara atau tidak mau memaafkan dia, saudara biarkan dia menderita juga? Ya biarin, saya gak mau maafin, enak aja, datang-datang minta maaf, ya. Lalu anggap semuanya beres. Kalau zaman saya ada kalimat gini, kalau minta maaf saya cukup, buat apa ada polisi? Gitu. Yang ketawa berarti seumuran saya biasanya. Ya. Gitu. Kenapa buat apa? Oke. Apakah dengan cara saudara mendendam sama papa saudara, misalkan tadi, itu langsung membuat masa kecil saudara kembali? Tidak. Atau mungkin pokoknya saya cuma minta dia minta maaf aja kok. Sekali itu saya minta dia minta maaf sama saya. Oke, dia minta maaf. Terus gimana? Masa kecil saudara balik? Kok keperawanan saya hilang sama dia? Saya sakit hati sama dia. Sampai sekarang saya bergumul untuk punya pasangan. Kenapa? Gara-gara dia. Oke. Apakah nanti kalau dia minta maaf, bahkan berjanji bahkan mau menikahi kamu, apakah keperawanan kamu balik? Apakah sakit hati kamu jadi sembuh? Apakah kamu jadi orang yang sangat penuh cinta dan merasakan kehidupan bahagia? Enggak kan? Enggak. Dendam saudara tidak membuat apa yang hilang kembali. Yang sudah hilang, sudah hilang. Dan menangisi atau terus menggenggam sesuatu yang udah gak bisa di tangan kita lagi. Kita hidup dalam halusinasi seumur hidup kita kalau kayak gitu. So, gimana kalau gitu? Nah, ini
Kayak kembali ke poin nomor 1 tadi. Kalau emang tidak bisa balik, begitu, oke, tidak bisa mentahan kebaikan. Di Amsal 11 ayat 17 bilang gini, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa dirinya sendiri. Nah, di terjemahan New King James Version bilang gini, the merciful man does good for his own soul. Jadi diartikan dalam bahasa ini, orang yang murah hati bukan berarti suka menolong, suka memberi, itu murah hati. Tapi ada sisi lain dari murah hati adalah dia disebutnya merciful, penuh belas kasihan. Dan saudara mungkin juga mengerti orang yang penuh belas kasihan itu gampang tergerak hatinya. Orang minta maaf, dia maafin. Dia mudah memaafkan, itu merciful. Makanya kalau ada seorang yang, kalau saudara nonton film-film kerajaan zaman dulu, ada yang bersalah, diadili oleh raja, dia bilang apa? Have mercy on me. Minta belas kasihan tuh. Dan kalau raja memaafkan, dia dibilang apa? Merciful. Nah, saudara mau jadi orang yang murah hati, saudara mungkin gak punya uang banyak, saudara bisa jadi ini, jadi orang yang mudah memaafkan. Yang mau mengampuni, yang mau buang dendam, tidak mau simpan dendam. Saudara marah, oke marah, wajar. Tapi saudara gak biarkan itu berlama-lama di hati saudara, bercokol di hati saudara, lalu jadi panas, akhirnya jadi dendam, bahkan jadi dingin, jadi dendam yang dingin, itu paling parah tuh. Dendam yang dingin sekali. Tapi saudara cepat singkirkan itu, saudara maafkan. Saudara orang yang murah hati, merciful. Kebalikannya gini, nah Amsal, kalau saudara baca Amsal biasanya satu ayat itu dua kalimat yang dipisahkan koma atau titik. Dan itu sengaja dibikin seolah-olah bikin kontras atau untuk mendukung satu dengan yang lain. Jadi kalau kalimat pertama bilang apa, kadang dibuat kalimat kedua untuk menekankan kebenaran di kalimat pertama. Tapi ada juga gini, kalimat pertama ada suatu kebenaran, kalimat kedua adalah kontrasnya. Ya. Orang rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh, contohnya kayak gitu kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Nah sekarang gini, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. The merciful man does good for his own soul. Kebalikannya apa? Tetapi orang yang kejam, nah orang kejam, cruel. Kalau orang yang berbelas kasihan, ya, lawannya apa? Orang yang kejam. Orang yang berbelas kasihan mau mengampuni. Orang yang kejam itu apa? Tidak mau mengampuni. Kalau saudara di ruangan ini punya dendam, saudara simpen, saudara nggak mau ngampunin, saudara kejam. Tapi saya orang baik, enggak. Saudara kejam. Saudara mungkin senyum-senyum, tapi saudara kejam. Saudara mungkin di muka bilang, nggak apa-apa kok kan udah lepas kan ya, udah jangan dibahas. Tapi saudara nggak mau maafin dia, saudara kejam. Dan orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Salah satu perbuatan baik yang saudara bisa bikin buat diri saudara sendiri adalah mau mengampuni. Kalau enggak, sorry, dendam saudara tidak membuat orang itu menderita. Dendam saudara biarpun saudara coba balas sama dia, dia mungkin juga akan menderita. Tapi yang paling menderita karena dendam itu adalah saudara sendiri. Saudara mau bikin baik buat diri sendiri, saudara mungkin selama ini menyiksa dengan beban masa lalu yang gak perlu. Kenapa sih? Karena kita gak mau mengampuni, kita kejam bahkan sama diri kita sendiri. So, ayo keluar dari kebodohan ini gitu. Keluar dari absurditas ini gitu. Ya. Kenapa harus hidup seperti ini? Saudara gak perlu kayak gitu. Ya. Sehingga akhirnya saudara bisa bebas dari beban masa lalu gitu. Selanjutnya, ya, jadi perubahan pikiran seperti apa yang perlu kita lakukan? Ampuni dan tidak menuntut apa-apa lagi. Kalau saudara bilang, gue maafin ya kali ini, tapi lain kali, lu harus berikan itu sama gue. Saudara akan kecewa lagi, percayalah. Ya, saudara lagi siapin kekecewaan selanjutnya. Kenapa? Karena bahkan orang yang udah kita ampuni, perlu waktu untuk berubah kan? Ya gak sih? Saudara kalau dimaafin sama orang kan pengen second chance, tapi second chance kadang perlu diperjuangkan juga kan. Berubah pikiran kan gak gampang kan. Ya iya, kalau saudara bilang ini oke, tapi lain kali, cukup sekali. Ini lain kali kok, oke, siap-siap kecewa deh. Satunya yang bisa selamatkan kita dari kekecewaan yang gak perlu adalah kita bilang ini, saya ampuni kamu dan sudah, saya gak nuntut apa-apa lagi. Kalau one day kamu mau ngulangi lagi pada saya akan tetap ampuni kamu. Dari mana kekuatannya? Karena kita mengingat bahwa Tuhan sudah ampuni kita. Ya. Di luar sana ada orang yang bisa mengampuni. Betul, ada orang-orang dunia bisa mengampuni loh. Tapi motif mereka mengampuni egois. Itu apa? Saya pengen damai. Saya pengen hidup saya tenang. Bahkan beberapa
motivator bilang gini, kalau kamu damai, mau mengampuni orang, kamu jadi kaya. Orang Kristen punya alasan yang beda banget kenapa mereka harus mengampuni. Demi damai sejahtera, betul. Tapi ada higher reason than that. Ada higher purpose, tujuan yang lebih tinggi dari mengampuni kita. Kenapa? Karena kita sudah diampuni. Karena kita tahu kita orang berdosa. Dan Tuhan udah begitu sabar sama kita. Sabar sama orang nyebelin kayak saya. Orang yang nyusahin kayak saya. Yang sepanjang hari bisa jadi memberontak dengan sengaja sama Tuhan. Yang sepanjang hari ngelawan perintah Dia. Yang sepanjang hari anggap remeh firman Dia. Tapi Dia mau baik sama saya. Mengampuni saya. Kejar saya. Tarik saya bahkan. Sekarang saya ada di dalam Tuhan karena anugerahnya. So kalau ada orang yang bikin jahat sama saya akan ingat bahwa saya udah jahat banget sama Tuhan. Tapi Dia tetap sabar sama saya. Dengan kekuatan itu saya akan terus mengampuni. Anda dengar perintah 70 kali 7? Ya. Itu saya alami waktu saya putus dari pacar saya. Begitu saya ngomong putus pacar, beberapa kepala Anda nyala. Wih, gitu. Ya, ibadah 3-4 ngomongin pacar nyala semua kebanyakan. Nyala. Pacar ya gitu. Ya, saya putus pacar yang kedua kali, saya dendam, sakit hati sekali. Sakit hati sekali. Saya berdoa gini, Tuhan balaskan 7 kali lipat sama dia apa yang udah saya rasakan. Oh, doa orang Kristen kepahitan tuh pakai firman, saudara. Dia rasa kalau dia doain untuk firman kayaknya lebih berkuasa aja gitu. Kayaknya Tuhan di pihak dia. Kita kalau lagi sakit hati, kita pikir Tuhan di pihak kita. Padahal kalau kita sakit hati dendam, Tuhan melawan kita. Enggak, beresin dendam lu. Gitu. Nah, waktu saya dengar firman, waktu saya lagi coba belajar mengampuni, itu proses. Saya dapat pengertian gini, 70 kali 7 itu bukan berarti gini, 70 kali 7 dia bikin salah. Bahkan kalau firman Tuhan, bahkan kalau 7 kali dalam sehari dia bikin salah, dia balik sama kamu harus ampuni. Nah, sedikit sekali orang saya yakin yang Anda bisa 7 kali dia bikin kesalahan di hari yang sama. Ya. Susah, by the way. Ketemu sekali 2 kali sekali dalam sehari aja belum tentu ketemu kita zaman sekarang. Dia bikin 7 kali kesalahan yang sama lagi. Ya. Tuhan bilang suruh ampuni. Nah, tapi kadang gini. Dia bikin kesalahan sama kita sekali, cuma kita mengulang peristiwa di kepala kita 70 kali 7 jam sehari. Yang pernah sakit hati yang ngerti ini. Ya, saya putus cinta, lagi jalan, lewatin McDonald Pasir Kaliki. Gue pernah di situ berdua sama dia. Sakit lagi, asem. Dia ninggalin saya. Naik motor, lihat cowok sama cewek boncengan. Sakit hati lagi. Kerjaan saya tuh menyalip motor terus dan nggak tahan. Dengar lagu ini, itu lagu kita. Marah lagi saya, dendam lagi. Nah, waktu saya belajar mengampuni, gini Ariel, tiap kali kamu ingat perlakuan dia yang menyakiti itu, katakan, saya ampuni. 3 menit kemudian, ingat lagi, saya ampuni dia. So, kalau kenangan itu, memori, disiksa oleh kenangan 70 kali 7 dalam sehari. Jawaban Anda cuma 1. Saya ampuni dia. Nah, itu Anda melakukan firman tuh. Enak gak? Enggak enak. Ya siapa bilang enak? Enggak ada firman, lakukan ini, enak loh. Firman Tuhan ini, berat ya berat. Oke, ampuni, perintah jelas, ampuni. Gak susah, gak rumit. Kita yang suka bikin rumit. Ya, ampuni terus. Dan makin lama saya ingat betapa saya udah berbuat jahat, lebih jahat bahkan daripada mantan pacar saya. Saya ngerti gini, Tuhan, mungkin yang selayaknya dihukum tuh emang saya gitu. Saya udah bikin jahat sama dia, dan kalau dia bisa maafin saya juga, aduh puji Tuhan itu juga. So saya mesti bisa mengampuni gitu. Ya. Nah, Lukas bilang gini, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kasihilah ayahmu yang membenci kamu, mintalah berkat bagi ayah yang mengutuk kamu. Ya, ganti aja sama siapapun. Ya, mengasihi mantan pacar mungkin agak susah, bukan berarti balikan ya, tapi ya, you know lah what I mean lah ya gitu ya, bahwa ya
Ya, lalu apa? Nah gini, sama seperti, makin bang, sama seperti, satu tindakan yang paling mirip yang bisa kita lakukan seperti Tuhan adalah mengampuni. Kalau boleh saya pakai, ini saya, kita boleh berbeda pendapat masalah ini. Kalau boleh saya kecilkan, simpulkan satu perbuatan Tuhan yang cukup dia lakukan sama kita, dan itu pun cukup. Dia nggak perlu tambahin apa lagi sama kita, adalah mengampuni kita. Itu saja sudah bawa kita dari neraka jadi ke surga. Benar. Dia nggak perlu berkati kita. Dia bahkan nggak perlu kasih kita umur panjang-panjang amat. Dia nggak perlu kasih kita pasangan hidup. Ya, entar yang lagi jomblo, amit-amit Tuhan, amit-amit. Udah pernah ngetok-ngetok semua gitu ya. Amit-amit Tuhan. Oke. Dengar dulu. Ini sebuah kalimat umpama aja. Seandainya bahkan dia ngelakuin semua itu, tapi dia lakukan satu hal ini. Dia ampuni dosa Anda. Anda bareng-bareng sama dia di kekekalan. Dan itu cukup. So, apa tindakan yang bisa kita lakukan yang paling mirip sama Tuhan di dunia ini? Mengampuni orang lain. Ampuni. Ku mau sepertimu Yesus, oke, ampunilah. Kamu sedang seperti Yesus. Ampuni. Kolose 3:13 bilang gini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam. Dendam itu bisa nyusup masuk. Dan Paulus nulis kepada jemaat Kolose, dia nggak bilang gini, tidak boleh dendam sama sekali, dendam masuk aja. So dia bilang gini, kalau sampai apabila seseorang sampai menaruh dendam, artinya saudara marah lalu saudara simpen tuh, saudara pelihara, saudara putar lagi adegannya berulang-ulang, saudara renungkan betapa saudara dipermalukan, dihina, disakiti, saudara ulang tuh. Kita masuk dalam babak mengasihani diri, betapa kita korban. Kalau sampai seperti itu, Paulus bilang, Tuhan bilang, sabarlah, ampunilah. Kenapa? Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu dan juga sabar kepada kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Jadi saudara, kalau saudara lagi marah, saudara lagi benci, saudara dendam, manusiawi, ya. Pahit, orang Kristen kadang suka takut dibilang pahit. Kamu pahit ya? Enggak. Enggak level orang Kristen pahit. Biasanya ngomong itu pelayan, aktivis. Kenapa? Kalau sampai aktivis kok kepahitan. Kita kan anak raja, enggak level, sorry. Anda gak kebal. Ya. Jadi anak Tuhan bukan berarti saudara gak punya perasaan. Ya, tolong jangan punya pandangan yang gak realistis soal jadi anak Tuhan. Ya. So kalau bilang saya pahit, saya kesel, saya pengen dihargai, saya pengen dia minta maaf sama saya. Bilang ngaku. Soal saudara dapat apa yang saudara pengen itu beda lagi. Tapi nomor satu, ampuni. Yang terakhir, Tuhan berhutang sama kita, itu kata debt collector. Sesama kita berhutang sama kita. Nah ini juga gak kalah beratnya. I owe everyone. Saya berhutang kepada saya, kepada orang lain, dan kepada Tuhan. So apa masalahnya di sini? Masalahnya di sini kalau pikiran kita lalu berkembang jadi gini, saya tidak becus. Saya bodoh banget, dan betul kadang-kadang kalau pekerjaan kita menuntut kita sesuatu, kita gak sanggup kerjakan, kita merasa payah, lalu kita merasa saya pengen dapat kesempatan kedua karena saya ada utang di situ. I want a second chance. Terus apa lagi? Saya seharusnya tidak begitu, tapi saya begitu. Udah tahu salah, aduh kenapa ya gue terus lakuin? Apalagi, saya tidak berharga, saya tidak layak. Kalau bahasa orang, saya orang berdosa. Nah gini nih. Bisa jadi semua yang saudara ngomong itu benar. Ya benar. Saudara emang payah dalam pekerjaan, dalam hidup belum tentu. Pekerjaan itu saudara payah, iya. Saudara tidak seharusnya begitu, betul banget. Gak selayaknya suami begitu, gak selayaknya istri begitu, gak selayaknya seorang anak begitu, gak selayaknya seorang tua begitu. Iya, betul. Saudara tidak berharga, saudara tidak layak, saudara orang berdosa. Oh betul banget.
Cuma bahaya gini, kalau kita terus selalu memutar itu di daftar hutang kita dan kita selalu mencoba membayarnya sendiri, kadang-kadang itu apa? Tidak bisa menerima diri, menghukum diri, mengasihani diri, dan dihantui rasa bersalah. Terus menerus. Rasa bersalah ada sehatnya, itu membawa kita kepada Tuhan. Tapi kalau rasa bersalah terus yang kita pikirin sepanjang hari, iya, kita punya masalah. Padahal kebenarannya apa? Ini kebenarannya. Ada yang saya lupa tambahin di situ. Nomor 1 dulu. So kalau saudara mau tambahin sekarang. Nomor 1, kebenarannya apa? Iya, saudara orang berdosa. Terima deh, itu benar. Tapi kalau cuma saudara pegang itu, iya, saudara keliru. Beritanya nggak komplit. Beritanya nggak komplit. Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Itu berita lengkapnya. Kalau saudara cuma punya, saya orang berdosa, tidak punya berita bahwa Tuhan mengasihi dan mengampuni kita lewat Yesus Kristus, iya, kita celaka seumur hidup. Tapi kalau kita nggak tahu kita orang berdosa, kita cuma percayanya Tuhan mengasihi saya. Apa adanya saya. Saudara tapi nggak sadar bahwa saudara orang berdosa, yang ada apa? Kita punya orang Kristen yang manja, orang Kristen yang self-centered, yang memuja dirinya sendiri, yang narsistik, yang bilang anak raja berhak hidup kaya. Oh anak Tuhan kebal corona. Sorry. Oke, sorry ya. Saya mau luruskan. Saudara kita boleh berdebat deh. Serius, saya siap hadapi pertanyaan saudara. Kalau sampai ada yang bilang, oh tidak akan kena sama orang Kristen. Saya akan bilang ini, suka-sukanya Tuhan. Dalam nama Yesus kita kebal corona. Enggak. Gue mesti keluarin ini, serius. Ini keliru habis. Enggak. Kalau gitu kenapa saudara pakai hand sanitizer? Ya, konsekuen dong. Jalan-jalan ke Cina. Ngapain bikin saudara berguna dikit gitu. Ya jangan sok-sok tengking roh corona, enggak ada roh corona. Ya, kalau kayak begitu, Stefanus harusnya berdoa gini, aku tengking roh-roh batu. Waktu dia dirajam, batu tetap kena tuh. Malah ini, Stefanus terima dengan senang hati. Kalau nggak dia orang Kristen paling sial mungkin di Alkitab. Dirajam, gak kebal. So aku bilang, oh ya kita orang berdosa. Puji Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Beritanya harus begitu. Kalau nggak komplit. Itu bukan Injil, itu Yesus yang lain saya bilang. So hati-hati. Nah kita bukan kegagalan saudara-saudara. Walau pasti mengalami kegagalan. Nah, tolong hati-hati. Oh dalam nama Yesus. Ya, kita kan punya mantra anti gagal. Dalam nama Yesus semua berhasil. Darah Yesus pokoknya pasti berhasil. Enggak. Ini gini. Kita pasti ngalamin kegagalan. Pasti kegagalan itu bagian dari hidup sehari-hari. Itu bagian dari belajar. Itu bagian dari bertumbuh. Kalau enggak semua bayi Kristen langsung bisa jalan. Enggak ada yang jatuh, langsung tegak. Gitu. Enggak. Justru lewat kegagalan kita tahu tentang kasih karunia. Iya toh? Ya sudah. Tapi gini saudara, bukan kegagalan. Saudara bukan proyek gagal. Tuhan gak asal bikin. Saudara bukan proyek jangka pendeknya Tuhan. Saudara proyek jangka panjangnya Tuhan. Tuhan belum selesai sama saudara. Saudara bilang itu oke. Ya. Jadi bilang sama diri saudara, saya akan gagal. Iya, lu nembak cewek lu pasti ditolak. Puji Tuhan langsung diterima. Puji Tuhan, tapi kalau ditolak biasa aja bro. Biasa aja. Gitu. Ya saudara ngelamar pekerjaan, saudara akan ditolak. Kalau enggak seharusnya semua lamaran pertama saudara diterima. Semua yang bisnismen ngerti, yang bisnismen ngerti ini. Saudara pasti ngalamin namanya bangkrut, rugi-rugi, ditipu teman. Malah kata bisnismen dunia, perlu 10 kali bangkrut mau jadi sukses. Saudara ngerti itu, kenapa di bagian dunia kita ngerti, di bagian rohani kita nggak ngerti gitu. Oh iya, kita malah menuntut Tuhan, saya harus selalu berhasil, enggak. Saudara pasti akan mengalami kegagalan, tapi jangan khawatir, saudara belum selesai. Yang terakhir, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Sorry. Saudara nggak bisa nyenangin semua orang. Ya. Ada satu kutipan yang saya baca, bang, ini pekerjaan paling sia-sia di dunia adalah mencoba menyenangkan semua orang. Nggak masuk akal, nggak bisa. Bahkan ini kabar buruknya. Kalau bisa bilang kabar buruk. Alkitab kalau nulis nggak disalut gula, nggak dimanis-manisin, dia ngomong gini.
Barang siapa mau percaya kepada, barang siapa mau ikut Tuhan. Saya lupa ayatnya gimana komplit, tapi gini, Paulus nulis kepada Timotius, barang siapa mau hidup saleh, dia akan menderita aniaya. Yang bikin saya ketakutan kadang-kadang gini, Tuhan kok hidup saya nyaman-nyaman aja ya. Jangan-jangan saya belum cukup hidup kudus gitu. Saya banyak kompromi sama dunia. Kita lagi diatur, dibentuk cara kita untuk populer dan diterima oleh semua orang. Kayaknya gak boleh bilang Yesus Tuhan itu satu juru selamat. Oh jangan gitu bro, gak bisa. Kamu mendiskreditkan semua orang yang bukan Kristen. Ada banyak jalan menuju Tuhan. Oh sorry. Itu bukan saya yang ngomong. Kalau saya menjual Yesus saya untuk bilang, ya Yesus salah satu jalan, yang lain juga bisa. Saya lagi bilang Yesus itu pembohong berarti. Sorry. Ini yang bikin saya kadang ketakutan sama firman Tuhan tuh gini, Tuhan Yesus, kok kayaknya saya belum cukup dibenci ya sama dunia. Karena yang dicintai dunia, yang diagung-agungkan sama dunia, itu dibenci Tuhan. Itu Alkitab ngomong gitu. So kita mesti hati-hati banget kalau sampai kita pengen jadi populer dan diterima oleh semua orang. Kenapa? Karena intinya kebenaran adalah, apapun yang kebenaran itu akan menyingkirkan semua yang salah. Dia akan berdiri sebagai kebenaran, peduli amat orang ngomong apa. Kita harus siap juga sama itu. Saya bukan orang Kristen yang super, tapi saya benar berharap saya dan mungkin juga teman-teman, suatu hari kita jadi orang yang pemberani, benar-benar berani, berdiri atas kebenaran, apapun kata orang lain. Sekalipun saya mungkin harus kehilangan kenyamanan saya. Oh ya, saya kadang suka berdoa, Tuhan Yesus kalau boleh jangan dianiaya. Jangan sampai kehilangan pekerjaan, jangan sampai anak saya jadi musuhin, jangan sampai saya jadi miskin. Iya, tapi gini, kalau demi nama Tuhan, kalau Tuhan saja sudah mau berdarah-darah buat saya, maka namanya diejek, dipermalukan, dimusuhin. Mungkin saya harus beri itu ruang dalam hidup saya juga. Kalau itu demi nama Tuhan. Gitu. So please teman-teman, jangan bangun hidup kita di atas kebohongan. Gitu. Kita gak bisa nyenengin semua orang. Apalagi kalau kita mau hidup demi Tuhan. Gitu. Nah 1 Yohanes 3, 19-22 ngomong gini. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kalau hatimu menuduhmu hari-hari ini, kamu orang berdosa, kamu gak layak, kamu orang gagal, kamu gak akan pernah punya masa depan, ya, maka saya akan bilang ini, Tuhan lebih besar daripada hatimu. Percayalah itu, ya. Tuhan lebih besar daripada kegagalanmu. Dia bisa pulihkan hidupmu. Jangan-jangan selama ini yang buat kita gak bisa mendekat kepada Tuhan, karena kita terus mendengarkan tuduhan-tuduhan itu, tapi tidak mau dengar perkataan Tuhan bahwa Dia telah mengampuni kita, Dia pulihkan kita, dan gak tanggung-tanggung, gak setengah-setengah, sepenuhnya Dia berikan anaknya buat kita. So percaya sama ini saudara-saudara, dan jangan kabur lagi dari Tuhan, mendekat kepada Dia, mendekat kepada Dia. Jadi perubahan pikiran seperti apa yang harus saya miliki? Berdamai, meminta maaf, mengaku salah. Ya, kalau saudara bikin salah sama orang, ya, bukan berarti begini, saya menyakiti kamu, lalu saya minta ampun sama Tuhan, dan segalanya baik-baik saja. Enggak begitu. Di dalam Tuhan, saya menyakiti kamu, saya bikin salah memang sama kamu, saya minta ampun sama Tuhan, dan Tuhan telah mengampuni saya karena akan sesuatu yang saya gak berhak terima, itu pengampunan. Oleh karena itu saya akan datang sama kamu dan paling gak memberi sesuatu kepada kamu yang berhak kamu terima. Itu apa? Permintaan maaf paling tidak. So datangin orang tua saudara. Datangin kalau saudara punya anak di ruangan ini yang saudara bikin salah sama dia. Datangin suami, datangin istri. Mantan kekasih yang saudara gak pernah minta maaf itu, mungkin saudara perlu minta maaf sama dia. Dan mungkin minta maaf sama orang tuanya. Oh horor, tak dulu gitu kan ya. Ya, mungkin begitu. Teman bisnis yang saudara pernah tipu, orang-orang yang pernah saudara kadalin atau tipu selama ini, atau bohongin atau sakiti, datang minta maaf. Mungkin mereka gak memaafkan, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi saudara sudah melakukan perintah Tuhan, saya datang, saya minta maaf. Ya, mungkin mereka gak mau maafin, perintahnya bukan gini, lakukan terus sampai kamu dimaafin, bukan. Datanglah berdamai dengan mereka. Dan kalau mereka gak mau berdamai, itu urusan mereka sama Tuhan kemudian. Sekarang bola di tangan mereka, mau gak mereka mengampuni. Tapi saudara sudah lakukan bagian saudara. Saudara tulus melakukannya. Bertobat, jangan mengulangi kesalahan yang sama.
oke, bikin salah, oke, diampuni, puji Tuhan, tapi tolong jangan bebal, jangan bedegong, ya. Jangan lalu asik diampuni, bikin lagi lah ya, gak apa-apa, sekali-sekali juga oke. Nanti hari Minggu gue minta ampun. Itu menunjukkan bahwa saudara menganggap remeh kasih karunia Tuhan. Dan terakhir percaya, kasih karunia Tuhan cukup. Tapi saya gagal, kasih karunia Tuhan cukup. Nanti gimana masa depan? Saya udah menyakiti banyak orang, masih adakah yang mau sama saya? Percaya, kasih karunia Tuhan cukup. Ya. Saya udah buang hidup saya buat banyak laki-laki. Apakah masih ada laki-laki yang mau sama saya? Saya udah jadi orang yang jahat banget sama banyak perempuan. Apakah masih ada orang yang mau percaya sama saya? Iya. Karena kasih karunia Tuhan cukup. Dan kalaupun tidak, saudara bisa hidup melajang. Amit-amit, tunggu, jangan sampai ya Tuhan. Oke, ayat terakhir lalu saya selesai. Roma 5 ayat 8-10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, Tuhan mati buat kita, bukan waktu kita minta ampun sama Dia, bukan. Ketika kita masih berdosa. So teman-teman, rest assured. Ya. Biarlah hatimu tenang dan damai bahwa Tuhan benar-benar serius sama engkau, mengasihi engkau. Ya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan oleh murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Juru selamat yang mati di kayu salib itu ampuni dosa kita. Tapi juru selamat yang sudah bangkit dari kubur itu sanggup, yang mati aja bisa selamatkan saudara. Apalagi yang juga hidup, dia sanggup jaga hidup saudara. Percayalah itu, percayalah itu. Saya skip satu ayat. So apa yang bisa kita lakukan? Periksalah dan akuilah. Pikiran-pikiran tentang siapa yang Anda pikir berhutang pada diri Anda selama ini. Akui. Ya. Tapi kemudian gini, percayalah pada pribadi Tuhan. So saya undang sekali lagi saudara yang belum percaya sama Tuhan, yang masih ragu. Percaya sama Tuhan. Kenal Tuhan ini. Dia tidak seperti mungkin yang selama ini saudara kenal. Berdamailah, ya. Kalau ada yang bisa perlu minta maaf, berdamailah. Ya. Kok orangnya udah gak ada, udah meninggal, gimana? Tenang. Ingat Tuhan cukup besar. So berdamai sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni. Lalu jalan hidup saudara. Kalau orangnya masih hidup teman-teman, mumpung masih hidup. Jangan sampai saudara nyesel. Dan terakhir, kalau itu dosa, pikiran-pikiran yang salah tadi tuh, bertobat. Bertobatlah. Kehidupan tanpa beban masa lalu adalah kehidupan tanpa hutang dan tidak menyimpan hutang. Ya. Saudara pengen tanggalkan beban masa lalu? Iya. Jangan simpan hutang dan jangan berhutang. Orang yang berbahagia adalah orang yang diampuni segala hutangnya. Alias sudah diampuni segala kesalahannya. Siapa itu? Kita orang percaya. Kita udah diampuni sama Tuhan. Tapi juga apa? Yang mau mengampuni hutang atau kesalahan orang lain. Saya mau ajak sedikit membelok dari pesan saya hari ini, atau pesan firman Tuhan hari ini, mengenai isu yang lagi kita hadapi sekarang. Kita 39 tahun saya hidup, saya belum pernah ketemu kekacauan, kepanikan kayak gini, serius. Tapi saat seperti ini, satu hal yang menguatkan saya, yang mungkin moga-moga juga menguatkan saudara. Saya gak punya solusinya buat corona, gak punya. Terus terang saya berserah aja, Tuhan kalau mau kena ya kena deh. Tapi satu ayat Mazmur 56 ayat 3, saudara boleh baca lengkapnya. Waktu aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan. Ketika saya takut, bahkan ketika saya mau khotbah saya takut, saya ulang ayat di kepala saya. Tuhan, waktu aku takut, aku pegangan sama Engkau. Seperti seorang anak kecil yang ketakutan, dia bukan lari sembunyi, tapi dia pegangan sama papahnya. Papa, aku takut. Gitu. Dan kita akan lihat Bapa Surgawi pegang tangan kita dan ajak kita bukan menjauh dari kegelapan. Mungkin masuk bahkan dalam kegelapan. Tapi dia bilang, ini aku, Immanuel, aku besertamu. Sadrak, Mesak, Abednego di Alkitab dihadapkan pada kondisi bahwa mereka akan dibakar kalau mereka tidak menyembah patung. Dan ini kalimat mereka, kalau saudara ingat.
Kalau Tuhan yang kami sembah sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala, Dia akan lakukan itu. Sekarang saya nanya sama saudara. Saudara percaya enggak Tuhan yang Maha Kuasa sanggup bikin selesai kebaktian ini virus corona hilang? Saudara percaya itu? Sanggup enggak Dia? Kalau Dia Maha Kuasa, Dia sanggup. Saudara keluar dari ruangan ini, breaking news, we are free. Tidak ada lockdown. Besok sekolah seperti biasa. Terus saudara, ya, sanggup gak? Sanggup. Tapi kalimatnya belum selesai. Makanya banyak orang ngutip ayat ini cuma ngutip depannya doang. Saya ajak kutipan tidak apa-apa. Sadak Mesak Abednego. Tapi kalaupun tidak, tuh gitu. Kami tidak akan menyembah patung berhala itu. Artinya apa? Kami akan tetap sembah Tuhan. Kalaupun besok surat gubernur tidak ditarik, surat wali kota tidak ditarik, dan kita akan lewati ini sampai berbulan-bulan ke depan. Biarlah keputusan kita tetap percaya dan menyembah Tuhan. Percaya pada providensia Dia, pada pemeliharaan Dia. Bahwa saya tidak akan kekurangan apapun yang baik. Bahwa Tuhan akan jaga hidup saya lewati ini semua. Biarlah jadi kekuatan buat hidup saudara. Percaya kasih karunia Dia cukup buat kita semuanya.